Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan Lapastara, program studi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Filsafat Ilmu dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya yang materinya yaitu ilmu dan kebudayaan. Yang pertama, pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab a'lima ya'lamu ilman dengan wazan fa'ila yaf'alu yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut science dari bahasa Latin scientia atau pengetahuan. Scare mengetahui. Sinonim yang paling dekat dengan bahasa Yunani adalah epistem, dan pengertian ilmu yang terdapat dalam kasus bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia. Melalui ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia bisa terpenuhi secara lebih cepat dan lebih murah. Peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu, karena merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti, sistematik, metodik, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi. Ilmu membentuk daya inteligensi yang menghasilkan keterampilan atau skill. Berdasarkan hal tersebut, Van Melsen dalam Suragio mengemukakan ada 8 ciri yang menandai ilmu, yaitu 1. Ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis. Itu berarti adanya sistem dalam penelitian atau metode maupun harus susunan logis. 2. Ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Universalitas ilmu pengetahuan, semua ilmu yang diketahui itu bersifat universal. 4. Objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subjektif. Ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Ilmu pada dasarnya sudah diakui oleh penelitian ilmiah. Terdapat kesepakatan yang sesuai dengan fakta dan pengetahuan yang ada. 6. Progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh. Bila mengandung pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. 7. Kritis, artinya tidak ada teori yang definitif. Setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru. 8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertahuan antara teori dengan praktis. Berikut hakikat ilmu. Melalui hakikat ilmu dan nilai-nilai yang dikandungnya memiliki pengaruh terhadap pengembangan kebudayaan nasional yang kembali lagi pada tujuannya untuk mempermudah aktivitas manusia. Pada dasarnya, bagaimana peranan ilmu sebagai sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan nasional. Tapi sebelumnya, pemahaman mengenai hakikat ilmu akan membantu untuk meningkatkan peranan keilmuan. Berdasarkan hal tersebut, berikut menurut Surya Sumantri peranan ilmu, yaitu 1. Ilmu sebagai suatu cara berpikir. Ilmu merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan pengetahuan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Ilmu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum disebut sebagai berpikir ilmiah. Dari hakikat berpikir ilmiah tersebut kita dapat menyimpulkan beberapa karakteristik ilmu. Menurut Surya Sumantri, karakteristik ilmu yaitu ilmu mempercayai rasio sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Ilmu memiliki alur jalan pikiran yang logis dan konsisten dengan pengetahuan yang telah ada. Memperoleh ilmu dilakukan pengujian secara empiris sebagai kriteria kebenaran objektif.
Ilmu memiliki mekanisme yang terbuka terhadap koreksi. Dengan demikian, maka manfaat nilai yang dapat ditarik dari karakteristik ilmu adalah sifat rasional, logis, objektif, dan terbuka, serta dilandasi oleh sifat kritis untuk mengetahui perkembangan ilmu. 2. Ilmu sebagai asas moral. Ilmu merupakan proses berpikir untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, atau secara sederhana, ilmu bertujuan untuk mendapatkan kebenaran. Kriteria kebenaran bersifat otonom dan terbebas dari struktur kekuasaan di luar bidang keilmuan. Bagi kaum ilmuwan terdapat dua asas moral, yaitu meninggikan kebenaran dan pengabdian secara universal. Tentu saja dalam kenyataannya pelaksanaan asas moral ini tidak mudah sebab sejak tahap perkembangan ilmu pada kegiatan ilmiah dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dari luar. Berikut pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sangsakerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budhi, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Berikut ini beberapa pengertian kebudayaan dari para ahli, yaitu pertama, Ki Hajar Dewantara. Kebudayaan berarti budi manusia adalah hasil berjuang manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, atau kodrat dan manusia, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupan guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. 2. Sultan Takdir Ali Syahbana. Menurutnya, kebudayaan adalah menginvestasi dari cara berpikir, sehingga menurutnya pola kebudayaan itu sangat luas sebab semua laku dan perbuatan tercangkup di dalamnya dan dapat diungkapkan pada basis dan cara berpikir termasuk di dalamnya perasaan, karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran. Berikut Kowenjaraningrat. Menurutnya, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. 4. A.L. Kruber dan C. Kluckhohn. Menurut dia, kebudayaan adalah meninvestasi atau penjelmaan kerja jiwa manusia dalam arti seluas-luasnya. Berikut Malinowski. Kebudayaan pada prinsipnya berdasarkan atas berbagai sistem kebutuhan manusia. Tiap tingkat kebutuhan itu menghadirkan corak budaya yang khas. Misalnya, guna memenuhi kebutuhan manusia akan keselamatannya, maka timbul kebudayaan yang berupa perlindungan, yakni seperangkat budaya dalam bentuk tertentu seperti lembaga kemasyarakatan. Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan suatu analisis tertentu yang mengandung makna totalitas dari hasil cipta dan karya yang bersumber dari akal budi manusia. Terakhir, perkembangan ilmu dan kebudayaan nasional. Ilmu dan kebudayaan berada dalam posisi yang saling tergantung dan saling memengaruhi. Surisya Sumantri menyatakan pada satu pihak, perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaan. Di lain pihak, pengembangan ilmu akan memengaruhi jalannya kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional. Ilmu mempunyai peranan ganda. Pertama, ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya perkembangan kebudayaan nasional. Kedua, ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak suatu bangsa. Pada kenyataannya, kedua fungsi ini terpadu satu sama lain dan sukar dibedakan. Demikian, terdapat nilai-nilai ilmiah pada pengembangan kebudayaan nasional yang didasarkan ke arah peningkatan peranan keilmuan. Berdasarkan hal tersebut, pengkajian pengembangan kebudayaan nasional tidak dapat dilepaskan dari pengembangan ilmu dalam kurun dewasa ini yang dikenal sebagai kurun ilmu dan teknologi. Kebudayaan kita pun tak terlepas dari pengaruhnya dan mau tidak mau harus ikut memperhitungkan faktor ini. Oleh karena itu, pengkajian akan difokuskan pada usaha untuk meningkatkan peranan ilmu sebagai sumber nilai yang mendukung pengembangan kebudayaan nasional. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.